Puput Carolina. Ya, Pak Wanita Ismet. cantik yang dulunya awalnya model, sekarang punya bisnis yang sebenarnya kebanyakan kaum pria yang mengerjakan. Bisnisnya apa nih? Kenapa kaum pria yang biasa mengerjakan? Dan juga kenapa Puput bisa memulai bisnis ini? Memang kayak dunia bar dan minum-minum ini dan juga bisnisnya ya itu kayak memang identik dengan dunia cowok. Rata-rata juga kayak kita di grup nih, semua kayak rata-rata cowok semua, nggak ada ceweknya nih. Jarang lah, mungkin kalau cewek lebih ke restoran yang restoran. lebih manis-manis gitu. Iya. Nah kalau ini kan dunianya agak ketemunya sama agak barbar kadang-kadang ya Barbar, kalau udah iya. minum kayak gitu. Jadi mulanya itu sebenarnya gara-gara COVID. Nah dari COVID itu adalah teman-teman ngajak. Karena COVID itu kan orang jarang ke restoran, ke public place ya. Maksudnya yang di ruang terbuka karena takut penyebaran apa namanya virusnya itu. Jadi lebih banyak orang cari yang kayak private. Iya. Ngumpulnya di circle-nya sendiri sebenarnya. Jadi akhirnya ya udah yuk bikin yuk, ada salah satu partner kita gitu. Jadi bikin yuk. Jadi dengan suami aku dan keluarganya dia memang sudah pernah menjalankan usaha yang seperti ini dan salah satu klub yang paling gede lah di Cirebon. Nah jadi aku juga sering dapat cerita lah ya kan. Jadi kayak oh ya boleh juga, why not gitu kan. Dan kebetulan juga papi mertua itu dia salah satu kontraktor yang sukses. Dan aku juga banyak belajar dari beliau. Jadi akhirnya memberanikan diri untuk ya udah yuk aku konsepin carilah namanya itu Escape. Nah kita bikin, ada partner kita yang ayo dengan optimis lah kita bangun. Dan surprisingly itu menjadi cukup oke lah di wilayah itu. Yang pertama di Serpong. Akhirnya kita buka cabang lain dengan konsep yang agak berbeda. Ada golf simulatornya, jadi sambil nyanyi. Iya, jadi sambil nyanyi bisa sambil masuk ke golf. Sinergi golf dong, kita ada iya, golf. nanti masuk ya Pak. Tapi kan golf cuman ada sekarang cuma ada 2 sih. Jadi tapi lebih ke golf simulator sih. Jadi pertamanya ide iseng aja karena di gedung yang kita kedua ini itu memang yang punya gedungnya hobi golf. Jadi aku bilang, Pak nanti saya bikinin deh golf biar sambil nyanyi sambil minum bisa sambil main golf. Bener nih, ya benar aku bilang. Jadi ada golf simulator juga kan aku pelajarin, aku bikin. Jadi konsepnya beda gitu. Sambil berjalannya waktu, aku punya pemikiran lain lagi. Aku bikin lagi konsep lain yang karena lagi nge-hits kan. Biliar itu akhirnya bikin lagi tambahan dengan fasilitas biliar kayak gitu. Jadi masih Escape juga. Patron. Ketiga. Jadi Patron ada di Kelapa Gading. Jadi itu ada golfnya, ada biliarnya juga. Oh, jadi ada golfnya juga. Ada juga simulator, pakai golf golf. simulator. Nah, biliarnya sendiri ini juga kan aku bukan orang yang main biliar juga ya. Jadi ya paling asal sorof bisa lah intinya. Cuman kayaknya aku lihat ada yang meja tuh yang bisa sampai dibikin main pingpong. Terus yang bisa jadi meja makan juga kalau orang nggak mau main biliar. Benar-benar pengennya menciptakan ya one stop entertainment lah. Bisa makan, bisa main biliar, bisa nyanyi, bisa joget. Jadi bisa ngapain aja di dalam satu tempat. Welcome to RCC Podcast, Resto Cafe and Coffee. Ngobrol bareng orang-orang populer di jalur kuliner. Puput ini kan cantik, model atau apa di TV atau gimana tuh ceritanya? Dulu main iklan. Dari main iklan ada video klip juga. Terus tahun 2013 aku pernah bikin Kopitiam di Pekanbaru. Bikin Kopitiam itu iseng sih sebenarnya. Jadi bikin Kopitiam karena aku juga suka doyan kuliner. Kemudian manteng lah di sana bikin Kopitiam. Lalu teman sahabat aku yang saat ini sudah almarhum, dia bilang kenapa kamu nggak balik lagi nih muncul di TV katanya. Jadi chef aja kan jadi related nih bisnisnya. Aku bilang oh iya boleh juga ya. Ya udah bikin tuh pilotnya, bikin YouTube.
Masak-masak, ternyata tanggapannya cukup lumayan lah, oke lah. Jadi akhirnya aku masak-masak deh di TV gitu. Berhubung dulu emang aku digedein dari makanan, mama kan masak untuk bisa sekolahin kita kayak gitu kan. Jadi akhirnya ya aku ngerti masak gitu, karena sering liatin, sering bantuin, numbukin kentang, jadi perkedel dan segala macam. Jadi akhirnya, kan basicnya mungkin juga rata-rata orang Medan itu harus bisa masak ya. Iya nggak tahu ya, mungkin apa udah di culture-nya kita. Kayaknya cewek Medan itu nggak afdol kalau nggak bisa masak. Iya rata-rata lah ya. Tapi kalau dari dengar ceritanya nih katanya multi talenta juga nih, model, bintang iklan, bisa masak. Bahkan juga bisa nyanyi ya? Maksudnya gimana tuh ya? Nyanyi-nyanyinya sih di kamar mandi. Iya dong, jadi memang nyanyi, orang Medan juga suka karaoke. Itu salah satu orang Medan banget. Iya. Orang Sumatera ya, rata-rata orang Sumatera tuh suka makan. Kayaknya suka semua hal yang enak-enak deh. Suka makan, suka nyanyi, suka joget. Wah semua deh disabet sama orang Sumatera. Di tempatnya Puput ini kan ada berapa? Private roomnya ada berapa? Yang pertama itu ada 8. 8 kan, cukup banyak. Ya, yang di tempat kedua itu ada 1 bar kecil sama ada 6 room. Iya. Ada yang di tempat yang ketiga itu ada 8 juga. Iya. Dan yang di tempat yang keempat itu kita ada 4. Cuma ada 1 kita bisa expandable. Jadi itu juga hasil aku orangnya mungkin karena masih pengen bisa nggak ya begini, bisa nggak ya begitu. Jadi selalu penasaran. Bisa nggak ya 2 ruangan kita gabung jadi 1. Nah jadi yang di pick inilah yang jadi hasil uji coba aku. Jadi 1 ruangan, ada 1 ruangan kecil, 1 ruangan gede. Jadi bisa di expand kalau bisa di lebih 1 ruangan yang super gede kayak gitu. Jadi memang aku masih banyak belajar sih. Coba memang dari satu tempat dan ke tempat yang lain itu memang selalu ada pembelajaran khusus di mana menurut aku bidang usaha yang bisa long term itu ya kalau nggak restoran, coffee shop, atau mungkin yang dunia seperti ini gitu, yang bar. Walaupun juga dipikir orang enak banget bikin karaoke atau private room atau apa, nggak ada yang enak. Jadi sebenarnya semua perjuangan. Semua perjuangan, nggak ada yang namanya enak banget, dapat duitnya enak, nggak ada namanya kerja dapat duit enak itu bohong menurut aku. Itu makanya kayak ada ya trading yang menurut aku gampang nih lu tinggal tidur dapat duit. Buat aku that's bohong ya, maksudnya nggak ada lah dari zaman nenek moyang kita nggak kerja bisa dapat duit enak. Jadi maksudnya jadi permaisuri aja ibaratnya di dalam rumah itu ada perjuangannya sendiri, ada ada strugglingnya sendiri. Jadi menurut aku memang perjuangan lah selalu. Soalnya karakter tiap wilayah itu dan customer beda-beda. Misalnya karakternya orang Serpong, daerah Banten atau Tangerang. Itu beda lagi dengan yang ada di Permata Hijau, Jakarta Selatan nih, anak Castle. Terus aku memang tempatnya beda-beda kan. Satu lagi di Kelapa Gading, jauh banget kan. Nah karakternya beda lagi nih. Yang di Peak beda lagi. Jadi memang tiap tempat itu punya challenge-nya masing-masing. Iya, jadi cara treatmentnya juga berbeda ya. Setiap tempat tuh berbeda. Tidak bisa, wah ini udah berhasil di sini, copy paste di tempat lain. Oh nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Kalau dari 4 tempat itu yang paling ramai di mana ya? Saat ini masih di Serpong dan yang Sedayu ini ya yang paling, karena memang anak pertama ya, selalu anak pertama itu yang udah pasti dijagain terus kan. Dijagain nih anak gue yang paling awal nih. Jadi anak pertama yang selalu pasti tetap aku jaga sekali. Kemudian yang lain berkembang sih dengan waktu yang aku punya untuk aku explore terus. Kayaknya cara begini kurang dapet nih sama karakter customernya. Bedain lagi caranya kayak gitu. Ini bedain lagi caranya kayak gitu. Jadi ya masih belajar sih Pak. Iya. Belajar kan katanya ya. Tapi sebenarnya kan awalnya belajar benar sama suami kan. Karena suami tuh punya juga kayak TV yang besar ya di Cirebon gitu kan. Belajar kan. Terakhir kan katanya malah suami bilang bener juga nih ide lo gitu kan. Jadi iya, lucunya sih bagus gitu. Jadi memberi semangat kan, wah ternyata. Lucunya sih jadi ada rumahku yang selalu dia ambil desainnya, dia bikin tempatnya dia gitu loh. Jadi yang kayak resto yang dibikin di ya dari tempat aku dia bikin nih tempatnya dia. Jadi aku bukan anggap diri aku sukses sih, cuma merasa puas. Oh
berarti ada benernya nih, apa dilihat orang bagus nih, makanya diambillah ide itu, atau maksudnya menjadi inspirasi lah gitu. Jadi terus sistem yang aku pakai juga, ada teman-teman yang buka juga, kamu buka karaoke nih Put, atau apa, pakai sistem apa. Nah aku sebagai orang yang, menurut aku rezeki orang semua ada jalannya masing-masing ya. Jadi ada orang kayak gue nggak mau kasih tahu gitu, atau gimana. Kalau aku bukan tipe yang kayak gitu. Jadi apapun yang temen nanya, enak gak sih Put bikin ini, di tempat lu gimana caranya, bla 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 gitu. Jadi kadang sharing-sharing, oh begini gitu. Jadi karena pemain dunia yang seperti ini kayaknya rata-rata saling mengenal ya, atau ujung-ujungnya nanti saling kenal. Jadi nggak ada poinnya untuk merahasiakan. Kedua, ya kita semua kalau bisa memang jadi satu kesatuan ya, maksudnya saling berkomunikasi dengan baik, jadi teman. Kadang kita main ke tempat dia main ke tempat kita. Jadi memang kita nggak menutup rezeki kita sendiri atau nutup rezeki orang lain, atau ya kita membuat jadi satu komunitas sih sebenarnya, saling memberikan input lah, saling menginformasikan gitu. Aku juga sempat ada cerita ya, waktu baru buka di Serpong itu, aku sempat didatengin sama oknum ya, kita bilangnya oknum. Oknum tuh 5-6 orang, dia katanya mendapatkan informasi, katanya aku pemakai narkoba dan segala macam. Jadi sampai aku overin, mobil aku di search segala macam, dicek semua. Tapi saat itu juga aku udah ngerti di dunia ini, di dunia aku ini pasti ada yang nggak seneng. Walaupun kita baik sama orang, belum tentu orang berpikiran yang sama kan, atau kita berharap orangnya baik juga ke kita dan segala macam. Jadi mungkin juga dia ngerasa apa tempat kita buka pasti ada dampaknya mungkin ke orang lain. Saya nggak tahu apakah itu personal, apakah itu secara bisnis, nggak tahu. Intinya datanglah oknum itu, dan akhirnya untung karyawan juga tipe yang sudah ada beberapa yang udah kerja di dunia malam ya. Jadi Bu, kita videoin aja. Bilang iya, nyalain videonya, buka video, paling nggak dia nggak bisa selipin apa-apa. Dia ngecek ya. Iya, jadi akhirnya bener, dinyalain kamera. Aku bilang ya semua nyalain kamera sama nyalain flashlight karena posisinya kan agak gelap kan. Akhirnya dinyalain, kita video. Akhirnya saya yang bilangin, Pak ini dicek aja ini semua, saya buka semua. Jadi intinya memang di bidang usaha ini kita masih jaga sih diri sendiri dari kelakuan. Dari semua ya, karena kita nggak pernah tahu sih siapa yang nggak senang sama kita atau bagaimanapun. Karena menurut aku usaha ini kan aku jaga karena ini jadi sumber pendapatan ya kan, dan juga salah satu kebanggaan lah aku sebagai cewek bisa bisa memanage dan mencoba untuk membuat ini berjalan terus gitu kan. Dan itu yang aku masih jaga sih. Jadi aku nggak mungkin resikoin senang-senangnya seperti itu untuk usaha gitu. Berapa tahun nih udah usahanya ini? Ini sudah jalan yang keempat. Tahun keempat. Ada apa saja nih halangan, rintangan gitu? Memang nggak semua jalan tuh mulus. Maksudnya kayak kita gigi, mulut dan lidah aja kadang-kadang lidah masih bisa kejepit sama gigi sendiri. Padahal tuh harusnya sinkron ya gitu. Jadi menurut aku itu hal-hal yang membuat kita menjadi lebih pintar sih. Mungkin 1-2 hal, ada ketersinggungan, ada perdebatan, atau ada konsep yang berbeda lah di pikirannya. Itu aku rasa wajar ya dalam namanya berkongsi atau berpartnership. Ada banyak lah kan, kepala orang isinya beda semua. Walaupun aku sih termasuk yang paling muda di antara semua partner-partner. Tapi aku nggak pernah mengeneralisasi, lu lebih tua dari gue, lu harusnya lebih ngerti gitu, atau lu lebih bisa mengerti gue gitu. Enggak, apapun itu kita berjuang bareng ya kan. Jadi aku mesti menghargai mereka. Tiap hari ada challenge-nya masing-masing. Gimana nih terketemu customer atau klien yang komplain, ini kurang begini, ini kurang begitu, ada aja. Mau semaksimal kita berusaha seperti apa, pasti ada sesuatu gitu. Kalau sekarang kan aku udah bisa memanage nih dengan mental aku udah lebih kuat lagi lah, lebih kuat sedikit lah gitu. Jadi ada teman yang telepon, gila partner gue begini begitu, atau ini tamu gue begini begitu. Dah,
emang begitu gitu. Udah lu jalanin aja, sabar, coba pikirin gimana gitu. Jadi kita malah akhirnya sekarang kalau ketemu temen yang lagi curhat, kita udah nih gue udah ngelewatin masa lu nih. Jadi giliran lu nih sekarang. Jadi ya menurut aku sih itu yang masih dijalin. Aku rasa semua orang sukses, ya aku berharap ya one day aku bakal sukses seperti impian aku. Cuman yang sekarang aku masih berjuang. Dan aku lihat semua orang sukses yang super sukses itu semua juga pernah ngelewatin masa ini. Dibohongin teman, dijahatin orang, dijahatin mungkin orang terdekat kita, di apa banyak lah. Jadi aku rasa itu yang justru membuat kita menjadi kuat dan gimana menghadapi segala bidang dan medan itu akhirnya bisa. Kalau enggak biasanya adem-adem tiba-tiba kena panas itu kan pasti beda. Tapi udah biasa kita ngelewatin banyak hal itu akhirnya yang membuat kita menjadi seseorang yang tough gitu. Jadi buat aku ya why not? Justru Tuhan memberikan kita cobaan karena tahu kita bisa menghadapi cobaan itu. Saat kita ngelewatin cobaan itu kayak kita ujian aja sekolah. Pada saat kita bisa nih ujian itu lewat, kita naik kelas. Ya kalau nggak lewat ya udah antara nggak naik kelas atau enggak ya gimana gitu. Kalau udah mau buka cabang yang kelima berarti udah berkali-kali naik kelas ya. Ya amin. Kalau enggak kan waduh mundur ke belakang. Ya memang tapi enggak, menurut aku sih juga banyak sih teman yang buka dan akhirnya juga tutup. Menurut aku itu bukan satu kemunduran, tapi itu menjadi satu, kalau kita bilangnya cut loss ya mungkin ya. Jadi kalau memang ternyata tidak menguntungkan atau merugi buat apa dijalanin kan? Berarti kita harus mencoba hal yang lain mungkin atau menunggu gitu ya kan? Jadi buat aku orang membuka usaha dan terjadi ibaratnya stagnan atau tidak berkembang atau akhirnya terpaksa menutup, itu bukan satu kegagalan, tapi itu satu pembelajaran. Don't be too hard on yourself ya. Sometimes mesti kuat sih, cuman ya kayak emang kadang-kadang kita mesti mundur selangkah untuk maju 2 langkah sih. Oke, Puput mungkin bisa sharing closing statement untuk teman-teman yang mendengarkan YouTube ini. Ya menurut aku sih yang paling penting humble, belajar jangan terlalu tinggi jadi orang gitu. Sombong. Jadi intinya segimanapun kita harus belajar menghargai orang. Karena memang elemen dari satu tempat usaha itu bukan cuman partner yang mungkin kita anggap sejajar sama kita, tapi banyak elemen di bawah dan di atas. Jadi belajar menghargai orang sih. Karyawan juga elemen yang sangat penting menurut aku. Betul. Itu malah pasukan kita lah ibaratnya untuk mendapatkan uang. Jadi kadang ada hal yang menurut aku sebagai pegiat usaha suka terlewatkan poin itu, di mana karyawan harus kita rangkul sebagai aset ya, prajurit kita gitu. Walaupun itu juga aku juga pernah uang kita juga dibawa kabur sama kasir segala macam, cuman at some point kita nggak bisa kadang berasa sih kayak ngapain sih gue baik sama karyawan gue nih, ujung-ujungnya gue dijahatin. Karena kalau kita baik itu kan kita ekspektasi kita orang akan baik balik ke kita kan. Tapi nggak selalu begitu kejadiannya. Cuman aku ingat satu pesan dari sahabat aku dulu, kamu bisa jadi apa aja, tapi yang paling penting kamu harus jadi orang yang baik. Itu aja sih. Jadi pesan terakhirnya hanya itu, intinya jadi orang baik. Aku yakin dengan niat yang baik itu akan ada hasil yang baik. Oke, terima kasih Puput sudah hadir di RCC Podcast. Thank you sudah diundang. Oke, Puput terima kasih sudah hadir di RCC Podcast. Insight-nya bagus sekali, jadi kita banyak belajar juga nih. Ini ada kenang-kenangan dari sponsor Onassis. Oke, wah, thank you bingkisannya.